Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Feranin Cahyadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Kita masuk ke PPh pasal 24. Nah, ketentuan PPh pasal 24, Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayarkan atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Indonesia sendiri menganut tax credit yang ordinary method dengan menerapkan per country limitation. Nah, dalam penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri ini dilakukan sebagai berikut. Ada penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak yang diperolehnya penghasilan yaitu atau sering disebut dengan accrual basis. Lalu ada penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan atau cash basis. Lalu ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh yang dilakukan dalam tahun pajak pada saat memperoleh dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan. Kita masuk kepada contoh soal. Nah, jadi PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya itu sebesar 400 juta, penghasilan dari luar negerinya itu Vietnam dengan tarif pajak 20 juta, 20% yaitu 200 juta. Maka cara menghitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya ya. Jadi perhitungan total penghasilan kena pajak itu penghasilan dalam negerinya yaitu 400 juta ditambah dengan penghasilan dari Vietnamnya sebesar 200 juta, yaitu kita dapatkan kan penghasilannya itu 600 juta. Untuk menghitung total PPh-nya itu, maka kita kalikan dengan 25%, yaitu 600 juta dikali dengan 25%, kita dapatkan hasilnya 150 juta. Nah, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan itu dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan yang hasilnya dikalikan dengan total PPh. Maka 200 juta dibagi dengan 600 juta, hasilnya dikali dengan 150 juta, kita dapatkan hasilnya jika dibulatkan yaitu 50 juta. Nah, untuk menghitung PPh yang terhutang atau dipotong dari luar negerinya itu, maka kita kalikan dengan tarifnya yaitu untuk dari pajak luar negerinya itu sebesar 20% kan. Jadi kita kalikan 20% dikali dengan 200 juta, maka kita dapatkan hasilnya 40 juta. Nah, dari perhitungan sebagai berikut tadi, kredit pajak luar negeri yang diperoleh adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendahnya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 itu ketentuan PPh pasal 25 Undang-Undang Penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Nah, pembayaran pajak dalam tahun berjalan ini dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri yaitu PPh pasal 25 atau melakukan pemotongan oleh pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 24. Nah, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud oleh PPh pasal 22. Nah, lalu ada juga bisa dikurangkan dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud oleh PPh pasal 24. Nah, dari hasil pengurangan ini lalu dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan pada tahun pajak tersebut. Kita masuk kepada contoh soal. Nah, jumlah pajak penghasilan Tuan Yes itu sebesar 30 juta. Pada tahun 2018,
telah dibayar dan dipotong atau dipungut, yaitu PPh pasal 21 sebesar 8 juta, PPh pasal 22 sebesar 2 juta, PPh pasal 23 sebesar 2 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 12 juta. Nah, itu dijumlahkan dan hasilnya dikurangkan dengan 30 juta tadi, kita dapatkan hasilnya itu 6 juta. Nah, lalu kita hitung besaran angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2019 adalah PPh yang terhutang pada tahun 2008 itu kan tadi 30 juta tuh. Nah, kita lakukan pengurangan lagi yaitu sebesar PPh pasal 21 sebesar 8 juta, PPh pasal 22 juta, PPh pasal 22 sebesar 2 juta, dan PPh pasal 23 sebesar 2 juta. Nah, itu kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 12, kita kurangkan dengan 30 juta tadi, maka hasilnya 18 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019-nya itu, maka tiap bulannya adalah 18 juta, kita bagikan dengan 12, yaitu dapatkan hasilnya 1.500.000. Jadi, Tuan Yes itu harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019-nya itu, yaitu sebesar 1.500.000. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.